Saya pernah punya pengalaman soalnya. Saya buka toko, waktu itu di Kalibata, jual kacang-kacang, segala macam, kismis gitu. Jadi makanan seperti ini. Saya kasih teman-teman pegawai di situ, saya bilang, ini saya izinkan untuk makan, tapi seperti ini. Saya tuliskan kadarnya. Ya. Tapi ini tidak boleh lebih daripada itu. Karena ini kita lagi dagang, gitu kan. Karena lebih daripada itu nanti bisa bungkus, bawa pulang, habis juga nggak dagang nanti kan. Nah rupanya, saya amanahkan kepada seseorang, kalau dia omongannya luar biasa. Seperti orang yang sudah paham agama. Omongannya luar biasa, dalil-dalilnya banyak. Saya percayakan silakan, ini kasir, dipegang, gini-gini. Nah, supaya terbongkar banyak hal yang terjadi pada dia. Dia tulis buat kartu nama, dihapus alamat toko. Jadi kalau ada setiap pembeli datang, dikasih kartu nama dia, boleh order sama dia langsung. Karena dia sudah tahu supplier-supplier tempat kami beli, maka dia langsung ambil dari supplier untuk kasih kepada konsumen-konsumen. Berkhianat ini. Tidak boleh kita kerja di situ kemudian kita lakukan itu ya. Saya tidak tahu, ayah saya kebetulan datang, duduk di kasir, ditemukan kartu nama itu. Panggil Khalid, sudah tahu. Enggak, saya enggak tahu. Saya panggil dia, kenapa antum buat kartu nama begini? Saya bisa ngomong. Tapi ada yang lebih parah lagi, jadi ada banyak hal yang dilakukan akhirnya kebongkar, saya berhentikan, sudah akhi antum jalan saja. Jadi lebih baiknya ini tidak bisa, kalau nggak amanah begini nggak mungkin. Karena saya percayakan uang segala macam. Rupanya setelah keluar, teman-temannya pegawai lain pada bicara, Ustaz, setiap kali dia datang itu dia selalu ambil gelas besar, diisi semua kacang-kacang, kismis, makan banyak. Lebih daripada antum, apa yang antum kadarkan gitu. Kenapa harus berkhianat? Padahal saya sudah bilang juga, kalau sampai mau beli, nanti modalnya berapa, dibeli dengan harga begitu, nggak ada masalah. Gitu kan? Tapi subhanallah ada orang begitu, tidak sadar. Mereka berkhianat, akhirnya jadi masalah. Makanya antum harus tahu hak antum apa, gitu kan? Hak antum harus tahu mana hak antum, mana yang bukan hak. Ini semua teman-teman harus hati-hati, peka. Ya, apapun itu sifatnya. Kantong kresek walaupun kecil, sederhana, harganya cuma murah. Mungkin satu lembar kenanya cuma 200 rupiah segala macam. Ya, yang punya mungkin tidak peduli. Ya, tetap antum tidak boleh ambil. 200 rupiah pun berdosa. Kata Nabi SAW, masalah pengkhianatan harta rampasan perangnya. Siapapun yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, maka akan jadi api neraka buat dia. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma tali sendal? Zaman dulu orang, sendalnya itu agak beda sama kita. Mereka punya sendal kulit, kemudian dilubang-lubangin, lalu dibuat tali, lalu dililit sampai ke betis. Ya, maka disilakan dengan tali sendal itu. Walaupun tali sendal ya Rasulullah, kata Nabi SAW, walaupun hanya secuil diambil dari batang pohon yang tidak berguna, atau pohon dari arak. Ya. Jadi kalau ada batang pohon, ranting, dicuil sedikit, tetap itu sudah cukup masuk dalam api neraka. Apalagi yang lain, jadi jangan. Kresek pun jangan, izin, saya mau pakai ini bisa nggak? Jangan ambil teman-teman. Biasakan antum peka, itu namanya muru'ah. Muru'ah itu menjaga kehormatan hubungan dengan Allah. Jadi kita tahu ini halal atau tidak. Bukan masalahnya orang ini suka atau tidak, atau dia lihat atau tidak. Semua itu harus diketahui. Gelas, sendok, yang mana antum diizinkan pakai, yang enggak, jangan. Tidak boleh sama sekali. Semua dalam hal apapun ya,